Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Amanda di hari ke-12. Yeay, semangat buat ibu-ibu yang masih memasak seperti saya, walaupun udah cheating 2, 3, 4 kali ya. Cheatingnya apa, Manda? Sate, ayam, yang gampang-gampang lah ya pastinya, gurame gitu karena bukber. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku mau bikin sayur lodeh tahu ala Simbah. Kalau kemarin aku bikin angkringan itu enak banget, super enak banget. Teman-teman harus cobain ya caranya gitu kan. Nah, sekarang aku mau bikin lodeh. Bahan-bahannya, oh, bawang putihnya belum aku kupas, bentar. Ini tuh udah di kulkas, jadi aku tinggal enak banget, tinggal di tata kayak gitu aja. Aku ambil bawang putih dulu ya. Nah, bawang putihnya udah ada. Jadi teman-teman, ini adalah bahan-bahannya. Aku mulai dari yang paling dasar. Yang paling dasar adalah bawang merah dan bawang putih. Ini nggak kelihatan soalnya. Tuh. Bawang merah, bawang putih, jumlah bawang merahnya lebih banyak. Kemudian ada cabai rawit dikit banget. Kemudian cabai hijau, ini yang bikin enak. Terus aku tambahkan di sini ada pete dan rese. Nah, ini pete dan rese. Rese tuh kayak gini. Di tempat teman-teman namanya apa ya? Ini rese. Kemudian pakai tempe semangit, jadi jangan pakai saus tiram. Pakai tempe semangit, baunya beneran. Terus pakai daun salam, tuh assalamualaikum gitu kan. Sama tahu yang kemarin udah aku kukus nih, tahunya jadi awet banget ya teman-teman, nggak belendir, terus baunya B aja, baunya tahu. Baiklah teman-teman, karena ini Manda masih jam 9 pagi loh Nda. Biasanya mulai masak setengah 1 kan, setengah 3 bikin kudapan. Kenapa tadi pagi udah mulai manasin manasin kolang-kaling nih. Kolang-kalingnya udah aku rebus pakai daun pandan. Nah, jadi karena kalau ini model lodeh Jawa yang pakai fiber cream, aku belum ambilin fiber creamnya, wait ya. Nah, kalau lodeh Jawa kemudian aku mau modifikasi pakai fiber cream, nggak pakai santan, itu tetap harus dienepkan. Jadi kalau bikin pagi nanti dipakai untuk berbuka itu udah enak banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman enggak ngenepkan itu ya rasanya jadi masih masih belum rasa Simbah lah. Kalau Simbah tuh bikin lodeh sekarang tuh besok gitu dimakannya enak banget. Baiklah, ini aku panaskan dulu kurang lebihnya 600 ml ya airnya. Aku nyalakan dulu. Lalu aku potong-potong kayak biasanya. Ingat teman-teman, yang masuk pertama kali adalah si bawang merah, bawang putih. Jadi ini aku mau potong bawang merah dan bawang putihnya. Nah, jadi teman-teman gimana puasa ke-12-nya? Masih semangat ya? Gak terasa banget. Kemarin Jogja hujan es dan ternyata waktu aku kemarin masak sayur kacang itu lagi esnya tuh rontok. Makanya kok deres banget. Ternyata tuh nggak cuma angin ya teman-teman, tapi juga sampai ke ini harus kita elap dulu. Nah, ini kalau kompor listrik tuh agak tricky. Dia nggak bisa sama sekali basah ya, jadi kalau basah tuh jadi suaranya jelek. Nah, kemudian ternyata ada hujan es, jadi fenomena alam juga ya teman-teman. Harus hati-hati, banyak berdoanya. Semoga kita sekeluarga diberi keselamatan ya dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan hari ini sih Jogja cerah. Tapi sekarang tuh nggak bisa diprediksi ya, kayak tiba-tiba nanti mendung, terus tiba-tibanya tuh hujan gitu tuh nggak bisa diprediksi. Itu yang penting ya, harus banyak asupan baiknya ya, asupan vitaminnya, asupan masak sendiri, tahu bahan-bahannya gitu kan. Gitu. Terus kemarin ada yang tanya nih, Manda pilih stainless gimana? Sebetulnya aku tuh kalau rekomendasi stainless tuh harus stainless yang tebel, yang agak berat, yang bakoh lah ya. Karena kalau teman-teman beli di Shopee dan harga stainless tuh biasanya nggak murah. Kalau beli di Shopee kayak yang aku pernah beli, yang aku pernah juga share linknya, itu ya pokoknya ikhlas aja. Cuman hitungan hari.
hitungan bulan lah ya, karena kok stainless kok berkarat kan nggak mungkin gitu kan. Jadi teman-teman, kalau aku bilang tuh kalau kita apa ya, kalau kita, aku tutupin biar cepat matang, kalau kita investasi barang di dapur dan itu mahal, aku ingat mamaku dulu kalau beli tuh panci Bima, terus apa, biar ya awet nyatanya gitu, hampir puluhan tahun. Dan aku sekarang ngalami beberapa yang aku beli di awal pernikahan tuh berarti udah usianya 17 tahun ya kan, gitu teman-teman. Nah jadi pokoknya apa yang kita pilih tuh ya kayak orang investasi ya, high risk high return gitu. Nggak ada lah ya untung cepat, apa modalnya sedikit juga nggak ada gitu. Wow, ternyata ini sudah busuk teman-teman. Kita ambil aja nih ya. Nah kemudian itu ya kayak orang investasi apa namanya, ala dapur gitu. Sebetulnya tuh ala dapur ya kalau buat Manda ya karena konten itu ya seneng, karena nggak bosen ya teman-teman. Bayangin kalau cuman punya satu aja itu nanti rusak gimana dong ya. Itu sih tadinya pemikirannya, tapi makin kesini makin bisa nginfo, nyoba-nyoba, terus bisa nginfo oh ya ini barangnya bagus, yang ini enggak, jadi senang gitu kan, jadi ketagihan beli gitu. Terus kalau teman-teman mau pilih apa ya, bahan-bahan lain yang sekiranya teman-teman belum tahu, belum pernah pakai, tolong dibaca di Google cara mencucinya dulu di awal. Seperti apa namanya, kalau kita beli yang bangsa kayak apa yang biogranit gitu, itu kan ada caranya ya, sebelum dipakai itu harus pakai air panas dulu ya, gitu-gitulah ya. Nah jadi orang tuh intinya adalah kita tidak putus untuk terus belajar, jangan pernah puas gitu kan. Ya puas dalam artian yang terus serakah gitu ya enggak, maksudnya kalau kita udah bisa bikin lodeh ya next tuh kita tingkatin lah levelnya gitu, misalnya bikin yang agak lebih susah dari lodeh kayak misalkan bikin semur. Nah kalau udah bisa bikin semur berarti teman-teman juga bisa dong bikin galantin gitu kan, salad Solo itu loh. Tuh ya kayak gitulah belajar. Makanya aku senang di dapur karena banyak ilmu baru yang aku juga praktekin sendiri. Terutama ilmu untuk kesehatan ya, kayak kemarin jus-jusan. Terus kayak sekarang tuh aku yang setup nanas, jambu, pir, setup nanas, jambu, pir. Itu nyatanya jam segini alhamdulillah loh aku masih kayak gini, dan siang-siang masak juga alhamdulillah masih semangat gitu kan. Ya bismillah semoga istiqomah ya. Oke, karena ini sudah mendidih, kita masukkan bawang merah, bawang putih tuh emang segini banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu enaknya gitu kan, kok mie roso walaupun cuman pakai fiber cream gitu kan, ya karena ini bahan-bahannya yang awal tuh aku berani gitu kan, ini yang bikin enak. Nah ini kenapa aku cemplungin di air, karena kita mau bikin lodeh. Tapi kalau ini tahu putih itu sebetulnya bisa dibikin sambal goreng Jowo. Itu bahannya sama persis, tapi karena namanya sambal goreng itu berarti apa namanya, ini kayak gini-gini sambelnya tuh digoreng. Nah ini kita masukin aja langsung. Ini aku sukanya masak, aku sukanya masak apa namanya lodeh itu karena tinggal cemplang-cemplung terus nunggu matang terus ditinggal. Tapi kembali lagi ya kayak kemarin, sebetulnya itu cepat bikinnya, oseng-oseng kacang. Tapi karena apa namanya, karena food prepnya itu lama, jadi ya jadi lama ya kemarin maaf ya, itu sampai 17 menit gitu kan. Nah ini pete terakhir aja biar baunya enggak parah-parah banget gitu. Tapi kalau nggak pakai pete tuh nggak jadi lodehnya Simbah soalnya kan. Nah ini aku masukin daun salamnya. Assalamualaikum. Terus aku masukin di sini adalah rese. Kalau resenya tuh kalau segini tuh kebanyakan, jadi aku cuma separoh nih, segitu aja. Jadi penampakannya tuh seperti ini teman-teman. Tuh enaknya kompor listrik tuh bisa diajak kemana-mana gini. Oh, astagfirullahaladzim. Nah tuh dia bisa dibawa-bawa kayak gini.
Nih ya, ini penampakannya. Tuh resenya juga udah masuk. Nih, kemudian ini adalah tuh segala macam tadi. Dan sekarang kita tutupin. Dah. Kalau sudah, kita kembali lagi ke olah-olah. Nah, sekarang saatnya kita mau potong-potong tahunya. Tahunya tuh aku pengen potongnya kayak kemarin lagi, nggak terlalu besar, biar apa? Biar mie rosso ya. Biar mie rosso masuk ke dalam. Ini kan udah dikukus, jadi dia tuh lebih ngeset nih. Nih teman-teman, dia tuh lebih ngeset. Tuh kan nggak ginyuk-ginyuk gitu loh maksudnya. Terus gini. Karena kalau nggak ngeset, tuh dia ginyuk-ginyuk jadi mudah patah. Ya kalau udah dikukus, tuh dia aman banget kayak gini. Nah, pokoknya belajar lah ya. Setiap apa-apa tuh belajar aja. Belajar tuh nggak ada yang rugi. Belajar itu jadi lebih pintar ya kan. Kalau kata papaku tuh, apapun di dunia ini tuh yang terlihat itu kita masih bisa pelajari. Jadi itu aku pegang loh sampai sekarang. Semoga jadi jariah papaku ya. Papaku alhamdulillah di usia yang sekarang 71 ya beliau. Masih diberi kesehatan, masih bisa bermanfaat dengan ilmunya. Kayaknya kemarin masak nasi goreng loh ya. Jadi mamaku juga alhamdulillah hobi ngaji, hobi cari ilmu, hobi pengajian, kumpulan lansia. Jadi memang orang itu harus sesuai dengan usianya ya, biar nggak terjadi konflik gitu kan. Kalau sekarang kalau kita anak muda kumpul sama anak muda yang banget gitu kan agak nggak nyambung. Nah kalau aku usia 40 ya nyambung lah dengan usia yang nggak jauh beda dari 40. Jadi mohon maaf kalau tayangannya tuh jadi ibu-ibu banget ya. Dan itu emang kelihatan di analitik. Di analitik jadi pengikutnya juga usia 34 sampai 45 tahun. Nah ini si tahunya udah, nih dia langsung mendidih kayak gini teman-teman. Tuh kita biarkan aja dulu. Saumopan ya kalau bahasanya mamahku. Jadi apa-apa tuh nggak usah tergesa-gesa dimasuk-masukkan, tapi saumopan. Nah ini tempe semangitnya aku bagi 2 aja tuh biar nggak terlalu bikin bau, karena kadang-kadang tuh panda tuh agak kikrik ya. Nih tempe semangitnya cuma aku bagi 2 kayak gini. Aku tuh ya senang-senang aja masak-masakan yang very complete kayak gini, tapi ya itu kadang-kadang dirasa itu terlalu too much ya. Karena aku biasanya cuman bawang, berambang, rese, salam, udah tak langsung masukin, kasih fiber cream, gula jawa, gula merah, apa garam, udah. Karena ini aku mau bikin tutorial lodeh simbah, jadi aku masukin semua yang penting-penting kayak gini. Perintilan penting bikin lodeh ya. Nah. Nanti tuh kalau aku udah mulai diam, aku pause, itu berarti aku lagi nyuci teman-teman. Nah aku tuh bersyukur ya, karena ada jiwa chef di dalam diriku. Maksudnya chef itu selalu menjaga tempat ininya bersih, dia selalu menjaga apa, dia timingnya juga jelas gitu kan. Dia menjaga tempat memasaknya bersih, itu yang aku suka, disiplin-disiplin seperti itu. Nah ini nggak apa-apa, nanti kan masih ada tambahannya fiber cream. Ini kita masukkan sekalian supaya kita bisa segera membersihkan area memasaknya. Nah demikian teman-teman, tinggal masukin si fiber cream. Sekarang aku pause dulu ya. Nah bagian area prepare udah bersih, tinggal kita tarik nih ya, biar teman-teman bisa melihat lebih proper. Nah ini yang tadi kita sudah masukkan, untuk aku zoom ya. Nah ini cuman tinggal masuk apa namanya, cuma tinggal masuk si fiber creamnya aja tuh. Nah ini kita mau tutupin, tapi sebelumnya aku mau aduk biar nah ini aku mau aduk supaya tuh biar yang di atas jadi ke bawah. Nih seperti ini aja.
Nah kalau udah dikasih apa namanya, udah dikukus tuh enaknya tuh tahunya tuh nggak remuk-remuk. Teman-teman pernah kan masak gitu tahunya remuk semua? Ya iyalah, Manda juga sering lah ya dalam perjalanannya proses memasak itu, segala yang pernah bikin gagal. Aku makanya suka sering kan ngobrol kayak gini, menginfokan ke teman-teman ya, karena masak tuh sebetulnya tricky ya, maksudnya trik itu ya ada trik-triknya. Dah, kalau sudah, sekarang tinggal kita tutupin. Dah. Nah teman-teman, ternyata nih ini harus dibuka sedikit ya tutupnya teman-teman, tuh kayak gini. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan beludak ya teman-teman. Nah ini cuman sedikit banget aja dia bisa full ya kayak gini. Nah ini kita balik. Pasti ada yang mau komen, Anda pancingnya kurang gede gitu kan ya. Iya sih, oke, better aku ganti ya. Kalau pancing sudah kalau gede-gede males nyucinya ya kan. Tuh, kalau pakai ini tuh enak bawahnya, nanti tuh tinggal dimasukin kayak gini, jadi nggak tumpah-tumpah gitu. Tapi ini marilah kita pindah seperti ini. Tuh, jadi ini tuh behind the scene-nya dapur Manda ya teman-teman. Semoga menginspirasi, jadi masak nggak jadi masalah. Ini karena bagian bawang-bawangnya jangan sampai dia nggak ikut masuk kan. Ini justru malah base-nya dari lodeh. Nah nih udah kita ganti biar nggak menuai komen netizen. Jadi kemarin tuh ada yang DM WA, Manda aku tuh nggak pede masak, takut nanti dikritik. Ya nggak apa-apa, kritik itu tuh membangun kadang-kadang, asal kita dalam keadaan yang baik ya, dalam artian lagi nggak pre-menstruation, kemudian lagi keadaan ya siap aja, santai. Kritiknya juga bahasanya enak gitu, justru malah jadi ladang kita dapat tambahan masukan ilmu. Oke, nah ini aku udah siapin fiber creamnya, udah buka nih. Kemudian kita tinggal tunggu aja. Aku lupa nggak nyalain pemanas dispenser, jadi kalau di fiber cream itu airnya harus air panas. Nah nih, sedep banget nih baunya udah. Manda jam segini udah matang ya kan? Iya, karena kalau lodeh simbah tuh paling enak kalau dinepkan dulu gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita seasoning sambil nunggu airnya panas. Yang aku pakai di sini adalah gula merah. Gula merah tuh diletakkan di luar gini, teman-teman. Supaya apa? Supaya mudah dipotek. Ini aku pakainya tuh cuman segini nih, jadi separuh ya, karena kalau lodeh itu lebih ke gurih sebetulnya, nggak terlalu manis juga, tapi karena aku orang Jawa jadi apa-apa ya harus dicolok lagi. Dicolok ada manisnya dikit. Nih kalau sudah, berikutnya aku kasih garam. Tuh garamnya itu ini sebenarnya 3 ini tuh 1 sendok teh, jadi ini aku pakai 2,5 aja. Nanti tuh kalau karena kan ada fiber creamnya ya, takutnya tuh keasinan. Nah kalau sudah, berikutnya kita ratakan aja. Oh ya, ini kalau kompor listrik tuh enaknya gini teman-teman, kita bisa pegang tanpa lap karena nggak panas. Sedangkan di kompor listrik di kompor gas aku lupa ya panas lah ya gitu kan aku belum belajar ilmunya debus ya kan, tapi kalau udah kebiasaan gini tuh suka lupa ya. Nah ini garamnya, gulanya udah masuk. Nanti kalau kurang itu ditambahi saat berbuka ya. Ini juga kayaknya agak kurang manis dikit sih, tapi kita nggak tahu karena belum kita pakai fiber cream dan belum kita cicipin.
Nah, seperti ini. Nah, karena kurang lebihnya air yang mau aku pakai itu nanti 300 ml lah ya. Tuh aku tuang fiber creamnya. Butuh pakai ditakar nggak teman-teman? Kalau butuh aku ambilin sendok. Aku pakai sendok Michel. Sendoknya aku pakai di sini adalah 3 karena 300 atau 4 karena 300 biar dia kalau sudah tinggal kita aduk air hangat atau suam-suam ya, supaya creamernya larut. Nah, kalau dingin dia nggak bisa, nanti ngegumpal teman-teman, susah. Terus aku yang disalahin tuh, Manda ternyata bikin itu pakai fiber cream nggak bisa gitu. Padahal karena ya itu tadi nonton videonya tuh separoh-separoh gitu. Ini pakai air hangat suam-suam kuku aman ya teman-teman, jadi langsung dimasukkan aja seperti ini. Nggak kalah sama merek sebelah. Dan ketika ini tuh feelingnya tuh nggak merasa bersalah makan lodeh gitu. Dah, karena semua udah kecampur seperti ini, maka tinggal kita tutup saja. Tuh kayak gini aja. Nah, aduh, berapa lama teman-teman masaknya? Cepet ya, cepet pakai banget kan. Jadi ini nanti kita enepkan. Habis kita enepkan, nanti buka tinggal kita cicipi. Untuk mempercepat proses pematangannya, sekarang aku mau tutupin seperti ini. Nah teman-teman, tuh kira-kira jam segini siapa yang udah samaan kayak Manda, udah matangan kayak gini. Dah, ini adalah lodeh tahu ala Simbah. Kenapa harus dimasak pagi? Biar dia tuh bisa dinepkan ya sampai minimal 7 jam gitu sebelum kita berbuka ya. Nah, jadi ini sudah matang, udah tinggal kita tunggu mendidih, agak tanak dikit karena ini pakai fiber cream juga. Teman-teman boleh dilihat di YouTube-nya Manda. Ini aku tutupi, dan terima kasih banyak udah selalu nemenin Manda menyiapkan berbuka. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.